Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan dari materi biodegradasi petroleum hidrokarbon. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, yaitu saya Chandra Devi Saputri dan rekan saya yang bernama Laili Ayu dan Asyari Rahmawati. Kami akan membacakan dari materi biodegradasi petroleum hidrokarbon. Apa itu petroleum? Petroleum secara harfiah berasal dari bahasa Latin petra dan oleum, yang berarti batu atau minyak mentah berupa hidrokarbon yang terdapat di bebatuan sedimen dalam bentuk gas, cair, semi padat, dan padat. Secara kimiawi, minyak tersebut merupakan campuran senyawa hidrokarbon yang sangat kompleks dan hanya sebagian kecil mengandung nitrogen, oksigen, dan logam. Minyak mentah akan diproses destilasi, konversi, dan finalisasi produk yang meliputi yaitu seperti gambar ini, yaitu karakteristik tumpahan minyak, tanah pada air, dan padat. Pemahaman tentang karakteristik cecaran minyak pada daerah terkontaminasi dan biodegradasi petroleum hidrokarbon. Proses biodegradasi polutan di lingkungan bersifat kompleks secara kuantitatif dan kualitatif tergantung pada sifat dan jumlah polutan, kondisi lingkungan ambien dan musiman, serta komunitas mikroorganisme indigenus, dan biodegradasi fraksi minyak tanah. Selanjutnya, karakteristik tumpahan minyak pada air dan tanah. Cecaran minyak mentah berupa petroleum hidrokarbon merupakan jenis kontaminan yang paling serius mencemari lingkungan baik pada tanah dan air. Menurut Ones et al. 2007, cecaran minyak mentah yang mengkontaminasi tanah dan air memiliki karakteristik unik. Pemahaman tentang karakteristik cecaran minyak pada daerah terkontaminasi sangat penting agar program bioremediasi yang akan diaplikasikan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Dampak dari tumpahan minyak. Dampak dari tumpahan minyak di laut tergantung pada faktor antara lain karakteristik fisik, kimia, dan toksitas dari minyak dan juga penyebarannya yang dipengaruhi oleh dinamika air laut, seperti pasang surut, angin, gelombang, dan arus. Dampak dari senyawa minyak yang dapat larut dalam air akan mengapung dan menyebabkan air laut berwarna hitam. Beberapa yang tenggelam dan terakumulasi di dalam sedimen sebagai deposit polutan pada pasir dan batu-batuan di pantai. Komponen hidrokarbon yang bersifat toksik berpengaruh pada reproduksi, perkembangan, pertumbuhan, perilaku biota laut, terutama pada plankton. Akibatnya, dapat menurunkan produksi ikan hingga kematian yang diakibatkan toksitas subletal hingga toksitas letal. Proses emulsifikasi merupakan sumber bagi organisme, terutama pada telur, larva, dan perkembangan embrio. Pada tahap ini sangat rentan terhadap lingkungan yang tercemar. Karakteristik kontaminan minyak terhadap tanah yaitu pergerakannya perlahan bahkan relatif statis, mudah dialokasi atau dikumpulkan, lokasi penyebaran sempit dan sangat mudah diidentifikasi. Minyak pada tipe tertentu menyebar pada lapisan tanah dan membentuk genangan. Kontaminan melambat selama beberapa jam. Karakteristik kontaminan minyak terhadap air yaitu 1. Bergerak dengan cepat, pergerakan dibantu angin dan arus atau gelombang air. Yang kedua, menyebar dan meluas, berjalan dengan waktu pada permukaan air. Yang ketiga, lokasi tercemar sulit dilokalisasi. Yang keempat, dekomposisi dan demulsifikasi berjalan secara dinamis, bahkan menyebabkan perubahan sifat fisik. Selanjutnya, penanggulangan tumpahan minyak. Pasca terjadinya kecelakaan tumpahan minyak, pertama yang perlu dilakukan adalah mengetahui secara cepat dan akurat wilayah penyebarannya baik secara visual langsung maupun hasil penginderaan jauh.
Untuk teknik bioremediasi terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan dalam bioremediasi tumpahan minyak, yaitu satu, bioagumentasi, di mana mikroorganisme penguraian ditambah untuk melengkapi populasi mikroba yang telah ada. Yang kedua, biostimulasi, di mana pertumbuhan bakteri penguraian hidrokarbon asli dirangsang dengan cara penambahan nutrien dan pengubah habitatnya. Materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, perkenalkan, nama saya Laili Ayu Kirani. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan sebelumnya. Kemudian untuk penanggulangan tumpahan minyak yang kedua, yaitu dengan cara mengetahui luasnya lingkup peristiwa tumpahan minyak yang menyangkut multisektor, mulai dari pangan, sosial, habitat, pariwisata, kesehatan, dan lain-lain. Maka diperlukan keterlibatan berbagai instansi untuk koordinasi di antara instansi pemerintah, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, swasta, dan masyarakat sekitar. Dalam pelaksanaannya diperlukan keterlibatan stakeholders terkait yang berada di bawah manajemen pemerintahan untuk bersama-sama melakukan penanggulangan yang terpadu dan komprehensif. Tinjauan ulang kohesi atau kegiatan migas juga perlu diperketat untuk mengafirmasi tuntutan hukum atas pihak yang bertanggung jawab dari kecelakaan tumpahan minyak tersebut. Kemudian penanggulangan tumpahan minyak yang ketiga, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meneliti dan menanggulangi pencemaran minyak. Dampak pencemaran minyak yang sedemikian luas, termasuk untuk organisme renik, sudah semestinya dikalkulasi secara komprehensif, sehingga mampu memprediksi dampaknya dalam jangka panjang. Terlebih, persoalan pencemaran minyak di laut dan di pantai Indonesia hingga kini belum menjadi persoalan utama pencemaran pada lingkungan hidup. Barangkali perlu dibuatkan Specific Executing Agency sebagai suatu badan atau tim khusus yang secara spesifik mengatasi permasalahan ini di tiap-tiap pantai yang berpotensi terjadinya tumpahan minyak. Kemudian untuk materi selanjutnya ada biodegradasi petroleum hidrokarbon. Untuk proses biodegradasi polutan di lingkungan yang bersifat kompleks secara kuantitatif dan kualitatif tergantung pada sifat dan jumlah polutan, kondisi lingkungan ambien dan musiman, serta komunitas mikroorganisme indigenous menurut Expo dan UDIFOA pada tahun 2008. Pemilihan tepat jenis mikroorganisme mendukung keberlangsungan proses degradasi limbah minyak bumi dalam waktu singkat. Nilai saturasi substrat terkecil dapat diperoleh melalui pemilihan bakteri indigenous pada konsentrasi substrat kecil sehingga laju afinitas mikroorganisme terhadap substrat besar. Berdasarkan deskripsi tersebut, tujuan penelitian ini mencari dan mengidentifikasi isolat mikroorganisme petrofilik dari contoh uji hasil proses bioremediasi pada konsentrasi TpH di bawah 1%, menentukan nilai parameter kinetika biodegradasi, mengaplikasikan mikroorganisme terpilih pada proses bioremediasi tipe land farming skala laboratorium. Kemudian untuk biodegradasi petroleum hidrokarbon dapat menimbulkan masalah terhadap ekosistem, pantai, dan lingkungan dekat eksplorasi minyak, serta menyebabkan keracunan pada makhluk hidup, mengganggu penyerapan cahaya untuk fotosintesis tanaman air, dan mempengaruhi keseimbangan ekosistem sekitar. Untuk itu, perlu dicari suatu cara penanggulangan yang tepat, cepat, efektif, dan tidak mengganggu lingkungan, yaitu dengan cara mencari mikroorganisme yang cepat dan mampu mendegradasi hidrokarbon minyak bumi dan dapat meningkatkan kelarutan hidrokarbon dengan menghasilkan biosurfaktan. Untuk mikroba tersebut meliputi jamur dan bakteri yang telah lama teruji mempunyai kemampuan dalam memulai polutan kelompok senyawa organik. Untuk jamur adalah mikroba yang berperan sebagai dekomposer utama polimer dari sampah tanaman, misalnya selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Jamur melakukan kegiatan penguraian atau dekomposisi dan berlanjut pada proses mineralisasi, mengeluarkan dan menyimpan beberapa elemen ion. Jamur juga mencapai keberhasilan untuk membuang, mengurai, dan mineralisasi senyawa fenol, petroleum hidrokarbon, PAH, zat pewarna, dan beberapa substrat lainnya. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu biodegradasi fraksi minyak mentah.
Untuk fraksi minyak mentah itu sendiri merupakan kumpulan senyawa yang sangat rumit. Berdasarkan kelarutannya, mereka terbagi menjadi beberapa fraksi, yaitu ada fraksi alifatik, aromatik, dan resin dan aspal. Untuk fraksi minyak mentah, yang pertama ada fraksi alifatik, yang merupakan senyawa alifatik penyusun utama dari minyak mentah. Senyawa tersebut diklasifikasikan ke dalam senyawa yang bergaris lurus atau CnH2+2, kemudian ada senyawa bercabang atau CnH2+2N kurang dari 3, dan siklik CnH2N lebih dari 2. Untuk yang kedua ada aromatik. Fraksi aromatik termasuk ke dalam PAH yang merupakan senyawa yang memiliki minimal 2 cincin benzen dan merupakan senyawa penyusun minyak mentah terbesar kedua setelah fraksi alifatik. Kemudian yang terakhir ada resin dan aspal. Resin dan aspal dalam minyak mentah merupakan kelompok senyawa yang tidak diinginkan keberadaannya. Susunan senyawa resin dan aspal ikut menentukan kualitas minyak mentah. Semakin sedikit konsentrasi dari resin dan aspal, permasalahan terkait senyawa ini dapat diminimalisir seperti pada proses ekstraksi, pengangkutan, pengolahan, dan aspek ekonomis. Untuk secara fisik, pemulihan lingkungan yang tercemar oleh minyak bumi memerlukan biaya yang sangat tinggi untuk pengangkutan dan pengadaan energi guna membakar materi yang tercemar. Selain itu, penanggulangan secara fisik umumnya digunakan pada langkah awal penanganan, terutama apabila minyak belum tersebar kemana-mana. Penggunaan senyawa kimia sebagai penetralisir juga memakan biaya yang cukup besar. Selain itu, metode ini memerlukan teknologi dan peralatan yang canggih untuk menarik kembali bahan kimiawi dari lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lain. Mengingat dampak pencemaran minyak bumi baik dalam konsentrasi rendah maupun tinggi cukup serius, maka kita harus terus berusaha untuk mencari teknologi yang paling mudah dan tidak menimbulkan dampak yang berkelanjutan. Sekian dari saya. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Biodegrasi fraksi minyak mentah. Dari segi biaya dan kelestarian lingkungan, biodegrasi lebih murah dan berwawasan lingkungan dibandingkan dengan metode pemulihan lingkungan baik secara fisika maupun kimia. Biodegrasi dilakukan dengan cara memotong rantai hidrokarbon tersebut menjadi lebih pendek dengan melibatkan berbagai enzim. Sistem enzim tersebut dikode oleh kromosom atau plasmid, tergantung pada jenis bakterinya. Dalam kaitannya dengan teknik bioremediasi dan treatment, maka penelitian ini merupakan studi yang dilaksanakan dalam skala mikrokosmos dengan tujuan untuk melakukan uji kemampuan konsorsium mikroba untuk meningkatkan degradasi minyak bumi, khususnya lumpur minyak bumi di tanah. Hipotesisnya adalah dalam tanah yang berkonsentrasi sludge minyak bumi terdapat beberapa jenis bakteri yang hidup bersama dalam bentuk konsorsium yang diduga memiliki kemampuan memakan minyak bumi. Di berbagai kemampuan digunakan minyak bumi secara langsung sebagai karbon. Kemampuan ini dapat dipacu oleh kondisi lingkungan yang sesuai, antara lain penambahan sebagai nitrogen. Vico Indonesia, studi kasus. Vico Indonesia merupakan bidang eksploitasi dan produksi minyak dan gas Kalimantan Timur. Dalam menangi tanah konservasi minyak bumi, Vico Indonesia menerapkan teknologi bioremediasi. Selama ini penggunaan bakteri asing belum memberikan hasil yang optimum dalam mendegradasi minyak bumi karena bakteri yang dipergunakan belum teruji pada lingkungan yang memiliki karakteristiknya spesifik spesifik dan waktu yang digunakan sesuai keputusan Menteri Hidup Nomor 128 Tahun 2003. Penelitian dilakukan untuk memiliki kinerja penanaman biodiversitas lingkungan yang spesifik. Penelitian bertujuan untuk kemampuan
konsorsium bakteri metrofik lokal berjamur pelapu putih Scatorium fulvorantus CK94 dan campuran konsorsium bakteri Pentrofilik Strophagium Pentroleum CK94 dalam metodologi tanah terkontaminasi minyak bumi pada pH 4, 6, dan 8. Mengetahui pengaruh pemberian nutrium organik nutrium sebagai sumber nutrium tambahan. Mendapatkan kondisi pengolahan yang optimum pada penyisihan minyak bumi dengan menggunakan teknologi bioreferensi jenis biopile. Penelitian ini dilakukan dalam skala laboratorium. Variasi kondisi diberikan kepada untuk pH parameter pH, jenis nutrien organik dan anorganik, dan jenis mikroorganisme, suhu, komposisi tanah mencampur dan kompos tetap. Data pengamatan yang diperoleh dari setiap diperlukan dianalisis secara deskriptif. Kinerja mikroorganisme dalam mengintegrasi minyak bumi dipengaruhi oleh pH lingkungan, penggunaan konsorsium bakteri campur pelapuk putih dan campur konsorsium bakteri pelapuk putih dengan penambahan sumber nutrien organik atau kotoran kambing. Mengintegrasi minyak bumi hingga 0,09, 0,11%, dan 0,0%. Sedangkan penambahan sumber nutrien organik atau urea ada 0,1, 0,7%, dan 0,18%. Efisien degradasi tertinggi yaitu 99% dicapai oleh campuran konsorsium bakteri jamur pelapuk putih dengan penambahan nutrien organik pada pH 8. Efisien terendah adalah 0,9 penambahan sumber nutrien anorganik. Sekian dari kelompok kami. Apabila saya dan teman saya sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.